وأشهد أن لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya serta kaum muslimin yang meneladani langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada hari ini dengan izin Allah kita akan melanjutkan kegiatan, yakni membahas tafsir dari juz ammah, ya, dari juz ammah, dan kita akan membahas surat An-Naba, ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat An-Naba, dan tentunya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa ketika kita memasuki pagi, kita diajarkan oleh beliau untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ini beliau praktekkan ketika pagi hari. Dalam sebuah riwayat disebutkan idza asbaha, ketika pagi hari beliau senantiasa membaca doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima di sisimu ya Allah. Dan sesungguhnya kalau kita cermati, zikir tersebut atau doa tersebut disunahkan untuk dibaca di setiap pagi. Bahkan di antara ulama menyebutkan bahwa membaca doa itu adalah ketika kita usai membaca istighfar, yakni setelah sholat subuh. Ini adalah sebuah pendapat, ya. Jadi setelah sholat subuh seperti biasa baca istighfar, kemudian lanjutkan dengan kalimat tauhid, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan sampai selesai, baru sebelum membaca tasbih, tahmid, dan takbir itu bisa menyisipkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, supaya ini dijadikan sebagai orientasi hidup kita. Kita setiap mengawali pagi, mau apa hidup ini, hari ini ingin dapat apa, itu kita diarahkan. Kita targetnya setiap hari itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya dengan ilmu bermanfaat itu kita bisa mendapatkan rezeki yang baik, supaya kita bisa memilah mana rezeki yang baik, mana harta yang tidak baik, atau mata pencaharian yang tidak baik, supaya betul-betul tersortir, supaya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik-baik saja, supaya yang kita sediakan kepada keluarga kita itu adalah makanan yang baik-baik saja. Dan dengan makanan yang baik, rezeki yang baik itu diharapkan tentu nanti akan menyemangati dirinya untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mengisi waktunya dengan zikir, dengan salat-salat sunnah, dengan salat duha, dengan salat qiyamul lail. Jadi arahnya ke sana. Pertama, ilmu yang bermanfaat itu akan mengarahkan dia untuk membimbingnya mencari rezeki yang halal, dan dari hasil yang halal yang baik itu pasti akan melahirkan hal-hal yang baik pula. Ia semangat beribadah penuh dengan keikhlasan, jauh dari riya, jauh dari ujub, jauh dari sum'ah, jauh dari kesombongan, ya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahi, tidak mengurangi, ya, sehingga terciptalah dua hal, syarat ibadah itu terpenuhi, syarat ikhlas lillahi ta'ala, ya, melakukan sesuatu lillahi ta'ala, tidak ada riya, dan juga melakukan ibadah itu sesuai dengan yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang penting. Setiap pagi kita diajarkan itu.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi kita disuruh mengikrarkan itu, ini loh target saya setiap hari ini. Masuk awal hari langsung menyusun target, seolah-olah kita membuat rencana. Apa rencana hari ini? Ilmu, mencari rezeki yang halal, dan kemudian peribadatan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kegiatan kita hari ini menjadi salah satu pengantar ya, perantara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi itu. Ya, sebagaimana yang kita ikrarkan setiap pagi, sebagaimana yang kita panjatkan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka insyaallah ya, dengan pertolongan Allah kita hari ini akan membahas yakni perkataan terbaik, khairul kalam ya, khairul hadis, perkataan terbaik yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan makhluknya yang terbaik ya, melebihi baiknya perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang sempurna, kalamullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat An-Naba ya, dan ini adalah bagian dari juz Amma ya, awal dari juz Amma. Bunyi awalnya itu amma yatasaalun anin naba'il azim. Makanya ini disebut dengan surat An-Naba, diambil dari satu potongan ayat di dalam surat An-Naba ini, yakni amma yatasaalun anin naba'il azim, diambil dari kata naba'nya. Maka ini disebut dengan surat An-Naba. Dan juznya juz amma, karena ini juz amma ini diawali dengan amma yatasaalun, sama dengan ini juz sebelumnya namanya juz tabarok, karena memang juz 29 diawali dengan tabarakalladzi ya, seperti itu ya, juz tabarok ya. Nah, ini kita akan bicara tentang juz amma. Juz amma ini adalah bagian akhir dari Al-Quran ya, bagian akhir dari Al-Quran, karena Al-Quran untuk memudahkan pembagiannya ya, dari sekian surat, ada 114 surat itu dibagi-bagi ya, supaya untuk memudahkan. Biasanya satu juz itu kurang lebih 20 halaman, 20 lembar ya, 20 halaman ya, 20 halaman ya. Itu untuk memudahkan untuk menghafal itu juz 1, juz 2, juz 3 dan sampai juz 30. Dan juz 30 ini adalah juz amma yang kita akan bahas ini. Dan juz amma sekali lagi juz yang banyak dihafalkan oleh kaum muslimin ya, yang paling banyak dan paling pertama kali bahkan dianjurkan untuk anak-anak untuk menghafalkan itu justru juz amma dulu, bukan Al-Baqarah, bukan ya, karena di dalamnya ada surat-surat yang pendek seperti yang kita bahas lalu ya. Ad-Duha sampai An-Nas itu adalah perkara yang pendek-pendek, semuanya enak untuk dihafalkan. Jadi terutama untuk anak-anak itu akan istilahnya sekarang rahmah buat anak-anak ya, untuk dihafalkan itu memulainya itu lewat situ ya. Biasanya orang menghafalkan juz amma dulu, juz 29, juz 28 baru melalui juz pertama itu ya. Karena memang ini yang dari pendek, jadi berangsur-angsur belajar itu. Nah, kita akan membahas tentang juz amma ini, dan sekali lagi juz amma ini juz ke-30 ya. Juz ke-30. Banyak yang menghafalkannya, banyak yang sudah lancar membacanya. Namun alangkah baiknya itu dilengkapi tentunya ya, dilengkapi hafalannya yang sudah bagus, dilengkapi dengan usaha untuk memahami pesan dan makna yang di dalamnya, mentadaburinya ya, mentadaburinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ya. Jadi Quran ini kami turunkan kepada Muhammad ya, penuh dengan keberkahan supaya mereka mentadaburinya, mencoba untuk memahaminya. Setelah dipahami baru diamalkan, karena memang tidak bisa orang mengamalkan ayat Al-Quran kecuali dia paham pesan di dalamnya terlebih dahulu ya. Jadi urutannya seperti itu. Dan pembahasan surat-surat dalam juz amma itu memfokuskan pada peringatan tentang adanya hari kiamat, hari pembalasannya. Gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat itu banyak muncul di surat-surat dalam juz amma ini ya. Dan hari kiamat itu hari akhir, dan subhanallah ada keterkaitan di situ ya.
pembahasan tentang hari akhir tadi juz amma paling banyak itu ya. Banyak sekali di juz amma. Juz yang terakhir ya, surat-surat yang terakhir. Dan itu berisi tentang kehidupan akhir ya. Juz yang terakhir, surat-surat terakhir dalam Al-Qur'an berisi tentang peringatan tentang hari akhir, yaitu hari kiamat, hari pembalasan ya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, iman kepada Allah itu menuntut juga harus beriman kepada hari akhir, adanya hari akhir, harus mengimani adanya dahsyatnya hari kiamat nanti yang akan pasti terjadi ya. Dan kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, ini akan menjadi pondasi dirinya untuk semangat beramal saleh, untuk menjauhi larangan-larangan Allah itu terdorong kuat kalau dia beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah bagaimana bisa mendorong orang untuk beramal saleh? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Dia yakin Allah Maha mengetahui, Allah alim, Allah basir, Maha melihat, Allah sami', Allah Maha mendengar, Allah alim, mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan niat kita semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik buruk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang beriman kepada Allah, itu akan mengantarkan dia pada keyakinan terhadap muraqabatullah. Dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika beriman dengan hari akhir, ya, maka beriman dengan hari akhir itu mendorongnya untuk beramal saleh, karena kalau ia beriman dengan hari akhir, dia beriman dengan yaumiddin, dengan hari pembalasan. Setiap apa yang dilakukan di dunia itu menjadi buah yang ia rasakan di akhirat nanti. Kalau menanam benih-benih kebaikan di dunia, maka ia akan cocok tanam, ia akan panen di hari kiamat nanti. Tentunya mulai alam barzakh sampai di hari kiamat nanti, di puncak-puncaknya, ya, di padang mahsyar, sampai di qantara, ya, sampai di sirat, jembatan, ya, kemudian berakhir di surga bagi orang yang menanamkan benih kebaikan. Adapun orang yang menanamkan benih-benih keburukan di dunia, dia akan mendapatkan hal yang setimpal dengan itu, mendapatkan keburukan di hari kiamatnya. Oleh karenanya kita sering mendapati di dalam Al-Quran itu keimanan kepada Allah bergandeng dengan keimanan dengan hari akhir. Ini pendorong utama ini, ya, motor penggerak orang beramal soleh, takut kalau mau bermaksiat ini, ya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Allah berapa kali mengucapkan di dalam Al-Quran, ya, dalam firman-Nya, ya, man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal saleh, menunjukkan urutannya seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ia akan melahirkan amal saleh. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang lain disebutkan, rijalan, ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman yatataqallabu fihi alqulubu wal absar. Yang artinya ada manusia itu yang tidak terabaikan, tidak terlalaikan dengan usahanya, dengan bisnisnya, dengan dunianya, ya, tidak terlalaikan dengan dunianya. Dia senantiasa menjaga, selalu mengingat Allah, berzikir untuk Allah, ya, mendirikan sholat, terabaikan, terlalaikan oleh dunianya. Dia senantiasa istiqomah, membaca Al-Quran setiap hari, berzikir, dijaga setiap hari, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kenapa mereka melakukan itu? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubul absar. Karena mereka takut, ya, takut dengan hari, satu hari, ya, yang itu dapat memecahkan hati, ya, menghancurkan hati, mencabak-cabik hati, yaitu hari kiamat. Yauman disebutkan itu, yakhafuna yauman, takut dengan satu hari, karena memang hari kiamat itu cuma satu hari tapi tidak selesai. Itu hari kiamat. Makanya disebutkan yakhafuna yauman, satu hari tapi dahsyat sekali, tidak pernah putus, hari abadi, ya. Hari kiamat cuma satu, makanya disebut dengan yaumul akhir,
hari terakhir. Karena apa? La yauman ba'dah, tidak ada hari setelahnya, tidak ada. Tapi panjangnya luar biasa. Berdiri di padang mahsyar saja 50.000 tahun berdiri saja, ya. Selama itu, ya, belum di yang lainnya, belum lewat sirat. Sirat perjalanannya normal orang itu 70 tahun perjalanan normalnya, ya. Bagaimana yang ngesot-ngesot, ya, yang tercoba-cabik tangan kakinya, habis tangan kakinya karena tidak kena semacam kail yang besar, ya, besi yang besar dari kanan kiri mencabik-cabik merobek tubuhnya sampai dia berjalan cuma dengan perutnya saja. Subhanallah. Padahal perjalanan orang-orang normal 70 tahun, bagaimana dia orang yang seperti ini? Panjang sekali perjalanan akhirat itu. Itu cuma 1 hari. Tapi bahasan kita itulah di antara pendorongnya. Orang kalau kenal, memahami betul konsep hari kiamat, itu akan mendorong dia untuk bersemangat melakukan amal saleh. Berikutnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan demikian, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, menyampaikan nasihat beliau untuk melakukan amal saleh biasanya dengan menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik-baik saja, kalau tidak diam, ya. Jadi mengingatkan seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam sabda beliau berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu, yang beriman kepada hari akhir dan hari kiamat, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir atau hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Mau menyampaikan, kalian berbuat baiklah dengan tetangga, ya. Hargai tetangga, sapalah tetangga, ucapkan salamlah dengan tetangga, jaga komunikasi dengan tetangga. Diawali dengan apa? Orang tidak bisa semangat melakukan itu karena biasanya ada orang yang ego, orang merasa tinggi dirinya secara kedudukan, dari sisi harta, materi, dia merasa tinggi dari tetangganya, tidak mau nyapa. Maka Nabi mengingatkan, kalau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya, tidak boleh menzalimi tetangganya. Seperti itu. Bahkan dalam memuliakan tamu juga begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, hendaknya ia memuliakan tamu. Nabi juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia menjalin tali silaturahim. Masya Allah, ini berat ini terkadang ini. Kerabat, ya, seseorang dengan kerabatnya sangat mungkin terjadi gesekan, permusuhan, sehingga nggak nyapa-nyapaan bertahun-tahun. Sering terjadi seperti itu. Gengsi, Pak, besar, berat mau ngadepi itu. Si fulan orangnya ini seperti ini. Kalau mendengar ayat sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah, tetap kalau kau beriman dan kepada Allah dan kepada hari akhir, tetap sambung hubungan kekerabatan itu, sehingga ia semangat menepikan egonya, ya. Demi apa? Demi mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, untuk mendapatkan gelar seorang mukmin. Mana bukti kata iman itu, ya? Katanya beriman, mana buktinya? Salah satu perwujudannya adalah dengan yakni menyambung tali silaturahim, seperti itu. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Iman kepada Allah melahirkan rasa diawasi selalu oleh Allah, muraqabatullah, sehingga ia semangat melakukan amal saleh. Dan iman kepada hari akhir melahirkan kesadaran pada diri tentang adanya hari pembalasan, ya, tentang adanya hari pembalasan. Tanpa kedua pondasi ini, orang akan gampang goyah, ya. Satu saat melakukan kebaikan dan satu saat mudah-mudah untuk melakukan keburukan. Waliyadzubillah. Jadi jika seorang muslim itu menjaga dua pondasi ini, ia akan berusaha selalu untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dan karena ia sadar, sekecil apapun maksiat, kalau berkumpul ia akan menjadi besar. Sama dengan ibarat gunung itu. Gunung itu besar dari tumpukan apa? Butiran kerikil-kerikil kecil, numpuk-numpuk jadi gunung itu, ya. Seperti itu.
Dia sadar dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan takut dengan itu. Makanya di dalam surat dalam juz amma ini sekali lagi isinya tentang perkara-perkara hari kiamat yang nanti diusahakan diharapkan tentunya kalau membaca dan memahaminya itu dia akan semangat beramal saleh, semangat menuntut ilmu, semangat memperbaiki kualitas salatnya, semangat belajar lagi tentang fikih salat, fikih taharah, semangat untuk membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, belajar Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Seperti kita mendapati di surat An-Naba ini adalah ancaman bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat ya. Begitu banyak sekali lagi surat-surat di dalam juz amma itu yang berisi tentang perkara akhirat. Kapan sih proses akhirat itu ada? Akhirat terhitung mulai orang proses pencabutan nyawa itu sudah masuk ranah akhirat itu, ya. Sudah masuk ranah akhirat. Sudah tidak bisa lagi kalau ada orang sudah melihat ada malaikat sudah datang, pertobatan sudah tidak bisa dilakukan di situ, ya. Karena dia saat itu sadar, oh berarti benar ya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu bukan ujian lagi. Sebelum perkara gaib ditampakkan padanya masih dia bisa bertobat. Tapi kalau sudah tampak perkara gaib, tampak malaikat sudah tidak bisa sudah. Makanya sekali lagi masalah akhirat mulai pencabutan nyawa. An-Naba membahas hari akhirat. Berikutnya apa? Surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, wan-nazi'at, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, ini nazi'at namanya. Malaikat-malaikat yang nyabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang fujar, orang pelaku dosa besar, tidak mau bertobat, cabut dengan sekeras-kerasnya, sangat menyakitkan sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa pencabutan nyawa orang kafir, orang fujar itu seperti ada pemanggang daging yang ada duri-durinya banyak, ya, besi-besi tajam itu dimasukkan ke kapas yang dibasahi dengan air, kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya. Menyakitkan sekali gitu, ya, menyakitkan sekali. Berbeda dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan baik, wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa itu dengan lemah lembut sekali, ya. Jadi diminta untuk keluar, sudah tidak usah dicabut, bahkan diminta keluar nyawa itu, silakan keluar saja, ya, keluar saja dengan baik, tidak kemudian dipaksa seperti itu. Tidak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ibarat apa? Ibarat air yang keluar dari ujung teko, subhanallah, selembut itu keluarnya, tidak ada penghalang sama sekali. Ini sudah perkara akhirat ini ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dalam surat yang sama juga disebutkan fa idza ja'atit tammatul kubra, ya. At-tammah, fa idza ja'at at-tammah al-kubra. Dan demi hari yang malapetakannya itu sangat besar sekali, ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Dahsyat sekali hari itu, ya, hari kiamat itu. Dalam surat selanjutnya ada surat Abasa, ya, fa idza ja'atis sakhah, as-sakhah, hari di mana ditiupkan suara yang memekakkan telinga sampai sekeras-kerasnya, ya, sampai semua mati itu, ya. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, ya. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, semua makhluk Allah di langit-langit dan bumi, malaikat semuanya mati, ya. Makhluk hidup yang ada di bumi semuanya mati, dimanapun mati semuanya, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dalam ada ulama berpendapat ada kemungkinan itu Israfil yang tidak dicabut karena dia ditugaskan untuk meniup sangkakala. Tapi Allah a'lam bishawab, memang tidak ada hadis yang tegas menyebutkan siapa yang dibiarkan hidup saat itu. Tapi bahasan kita as-sakhah, suara yang memekakkan telinga, tidak pernah ada suara sebelumnya seperti itu. Ini suara mematikan sekali, hari kiamat itu, ya, sehingga semua orang dimatikan. Wanfikha fihi wanfikha, dan kemudian ditiupkan yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka pun bangkit dari kuburnya. Jadi tiupan kedua baru membangkitkan semua yang telah mati.
Idzas samaa'un fatarat, surat Infitar. Di juz amma juga, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Allah bersumpah itu, ya. Ketika ketika langit itu terpecah, ya, dan bintang-bintang berjatuhan. Idzas samaa'un syaqqat, ketika langit itu terbelah. Jadi langit nanti terbelah di proses hari kiamat nanti itu. Bagaimana keadaan matahari? Idzas syamsu kuwirat, ketika matahari itu digulung, hilang, tidak ada lagi sinarnya, sudah tidak ada, betul-betul digulung, tidak berfungsi lagi. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan, ya, rontok semuanya, jatuh menjatuhi bumi, tabrakan satu dengan yang lainnya. Tapi intinya itulah isi-isi dari juz amma itu, perkara-perkara dengan hari kiamat. Tentang surga disebutkan di surat terpendek, inna a'tainakal kautsar, sungai di surga namanya Al-Kautsar. Itu juga sebagai telaga. Al-Kautsar itu kita sudah pernah bahas sebelumnya. Itu telaga di padang mahsyar. Jadi sungainya sungai surga, airnya mengalir sampai telaga berkumpulnya di sana, yakni di padang mahsyar. Ini perkara akhirat juga, ya. Perkara akhirat. Jadi tidak ada yang tidak bicara tentang itu. Kebanyakan surat-surat dalam juz amma selalu bicara tentang itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ketika bumi nanti digoncang, ya. Berapa skala Richter? Wallahu a'lam, saking besarnya tidak bisa disebutkan itu. Tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Gempa yang seperti itu, goncangan yang sedahsyat itu. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang ada di dalam tanah dikeluarkan, emasnya, peraknya, barang tambangnya, yang dulu direbut manusia itu, yang diperebutkan manusia, kekayaan alam semuanya dikeluarkan. Kemudian juga jasad-jasad manusia yang pernah ada di dalamnya itu dikeluarkan semua dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya fokus pada penguatan iman terhadap hari akhir, ya. Supaya apa? Supaya kita semuanya tidak mudah lalai. Makanya membaca surat, banyak orang meremehkan. Ngapain kok surat juz amma terus, ya? Loh, juz amma justru menjadi pendorong itu, ya. Pendorong untuk melakukan amal soleh kalau orang memahaminya itu. Dan apalagi surat juz amma, juz amma ini, surat-surat yang kisar mufassal ad-duha sampai an-nas, itu dianjurkan untuk dibaca ketika sholat maghrib karena waktunya memang tidak panjang. Bagaimana kalau orang membacanya dengan penuh hikmat, memahami yang dibaca imam, kan urusannya seperti itu. Kalau kita sholat maghrib, rata-rata imam itu akan membaca ini karena memang yang dianjurkan untuk dibaca di sholat maghrib adalah surat-surat pendek saja, ya. Kalau kita bisa memahami yang didengarkan oleh imam, itu akan menambah kekhusyuan pada diri kita, ya. Bahkan sebelumnya sudah diingatkan di Al-Fatihah, sudah bahas kiamat juga, itu Maliki Yaumiddin. Allah itu sang pemilik hari pembalasan. Ingat dengan hari pembalasan, dikuatkan lagi ketika membaca surat-surat dalam juz amma ini. Maka kalau kita memahami ini semuanya, ya, maka itu akan membawa kita untuk bersiap, ya, untuk dalam posisi siaga, selalu bersiap untuk menghadap Allah dalam kondisi beriman, bertakwa, beramal saleh, dan mengisi diri kita selalu dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas surat An-Naba, ya. Surat An-Naba ini insyaallah kita hari ini akan membahas 16 ayat dulu. Kita bagi jadi 2 saja, ya, dulu, ya, supaya lebih nyaman, ya, daripada buru-buru, ya. Nanti insyaallah kita akan bagi 2 sesi. Tentu sebelumnya kita akan membaca dulu, ya. Membaca surat ini bersama-sama, ya. Nanti akan saya bacakan seperti apa yang sudah kita biasakan itu, ya. Jadi membaca ayat, saya akan membacanya dulu, kemudian diperhatikan, baru setelah itu saya akan membaca dan diikuti, ya. Baik, saya akan membaca terlebih dahulu 16 ayat yang pertama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin
النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sampai sini saja dulu insyaallah ya. Baik, saya akan membaca dari isti'adzah kemudian basmalah. Saya akan berhenti ketika satu bacaan ya. Isti'adzah berhenti, diikuti basmalah, berhenti, diikuti ayat pertama, 2, 3 dan seterusnya. Baik. Saya akan membacanya. Nah, untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Saya ulang yang ini ya.
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Oh, sampai ini dulu ya. Wa jannatin alfafa. Baik, saya akan membahasnya. Nah, mungkin yang ada punya terjemah silakan dibuka untuk membantu memahami ya. Baik, ayat yang pertama kita membahas 5 ayat yang pertama terlebih dahulu. Amma yatasaalun. Ya, 'anin naba'il 'azim. Amma yatasaalun. Tentang apa yang mereka saling bertanya itu? Mereka saling bertanya tentang apa sih kalau bahasa kita gitu ya? 'Anin naba'il 'azim. Tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yakni atau yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifun berselisih. Yakni yang mereka perselisihkan tentang hal itu. Kalla, hentikan itu, cukuplah itu. Ya, cukupkanlah di situ atau sekali-kali tidak. Ya. Kalla saya'lamun, kalian pasti akan mengetahuinya itu. Summa kalla, sekali lagi ya, lalu sekali lagi jangan teruskan itu, hentikan itu ya. Saya'lamun, mereka akan mengetahui hal itu. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara dakwah pertamanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad ya, peringatkan kerabat-kerabatmu yang dekat itu ya. Sudah, sekarang dakwahi mereka ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ya, ketika sudah ada perintah untuk dakwah dengan terang-terangan, beliau mencari tempat yang tinggi, dan di sana di Mekah sana ada tempat yang memang agak tinggi datarannya untuk mengumumkan suatu pengumuman supaya orang-orang kumpul, karena saat itu tidak ada speaker ya, tidak ada alat-alat seperti gadget dan yang lainnya ya, ada grup, tidak ada. Kalau dulu mengumumkan pengumuman ya di tempat yang tinggi supaya bisa didengarkan orang-orang. Skemanya adalah atau alurnya, kumpulkan dulu orang-orang, wahai orang-orang sekalian ya. Itu kemudian berkumpullah ke sini, ada pengumuman penting, maka mereka semuanya berkumpul, kemudian baru disampaikan di hadapan mereka pengumuman itu. Nah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu ya. Wahai kaum Quraisy, ya Bani Fihr, disebutkan wahai Bani Fulan, kabilah ini ya. Datang semuanya ke sini, dengarkan saya mau bicara ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Kemudian ketika orang-orang sudah berkumpul, beliau mengawali dengan sebuah kalimat pengantar di situ. Wahai sekalian, ya, kalau seandainya di belakang gunung itu, di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kampung kita, negeri kita saat ini, kalian percaya atau tidak dengan ucapanku ini? Percaya wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatimu sebagai pendusta, sekecil apapun tidak pernah. Engkau orang yang terpercaya di sisi kami ya. Kami sangat percaya dengan kamu. Tapi kemudian setelah itu, setelah mendapatkan respon yang positif dari orang-orang Quraisy saat itu, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inti dari kabar yang beliau sampaikan. Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian sebelum datangnya azab yang sangat pedih bagi kalian semuanya nanti di hari kiamat ya. Artinya beliau ingin mengingatkan ya, mengingatkan tentang adanya hari akhir, tentang adanya hari pembalasan. Kalau kalian masih melakukan pelanggaran, pendustaan ya, melakukan kedustaan terhadap agama Islam,
Ya, tidak mau menyembah Allah saja, tidak mau mengimani hari akhir, karena saat itu semuanya diketahui mereka tidak ada yang percaya dengan hari pembalasan itu, dan mereka tidak mau mempercayai adanya hari pembalasan, tidak mau dibalas mereka itu. Mereka ingin di dunia hidup seperti kehendak mereka, melakukan apapun terserah mereka, dan mereka tidak ingin dibalas di hari kiamat. Ya, makanya mereka tidak mau percaya dengan hari kiamat, ya, dan tidak ada yang percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari pembalasan. Maka pertama kali yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tinggi tadi itu, apa yang disampaikan beliau? Perkara hari kiamat. Aku ini adalah pemberi peringatan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih nanti di hari kiamat nanti. Ada hari pembalasan loh ya, seperti itu. Maka kemudian pamannya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Wahai Muhammad, kau kumpulkan kami cuma untuk dengar omongan kosongan dari kamu itu. Ini omong kosong semuanya itu. Tabban lak, celaka kamu, tabban. Maka kemudian turun ayat untuk Abu Lahab itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat itu ada kaitannya dengan ucapannya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Berdebah kalau bahasa kasarnya seperti itu. Ya, bahasa kasar itu ya, berdebah kau Muhammad. Kalau bahasa lembutnya biasanya di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata berdebah, tapi menggunakan kata celaka biasanya. Celaka kamu, binasa kamu, biasanya seperti itu. Dan betul binasa Abu Lahab. Tapi bahasan kita, orang kafir tidak mengindahkan peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika mereka ketika setelah mendapatkan pengumuman dari atau ikrar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi mengingatkan tentang hari kiamat, orang-orang itu sering ngobrol dengan yang lain. Kalau ketemu satu dengan yang lainnya, masih ingat tak yang diomongkan Muhammad tadi itu? Ngomong kosong itu, jadi ngejek, ya. Mereka kadang bertanya-tanya begini, kamu percaya tak dengan yang diomongkan oleh Muhammad? Percaya tak kamu ada hari pembalasan itu? Enggak, ya ngomong kosong aja itu. Gitu, ya. Jadi mereka saling bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, ya. Jadi bertanya satu dengan yang lainnya itu dalam rangka mengolok-olok apa yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan hari kiamat, ya. Dan mereka bertanya itu ada ngecel ya bahasa kita itu. Qala man yuhyil 'idham wa huwa ramim, ya, dalam surat Yasin sering mendengar ayat ini, ya. Qala man yuhyil 'idham wa huwa ramim. Bisa tak tulang-tulang yang berantakan yang sudah hancur itu kemudian disatukan lagi jadi manusia lagi? Kan mustahil itu. Ngejek itu, orang-orang kafir itu ngejek, ya. Kan mustahil seperti ini, omong kosong yang diomongkan Muhammad itu. Masa dibangkitkan? Tulang nggak mungkin, sudah hancur, ya sudah, tidak mungkin kembali seperti semula. Makanya sikap mereka ini digambarkan disindir oleh Allah, diingkari oleh Allah. Sikap orang-orang Quraisy yang tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW ketika diseru untuk mengimani hari kiamat, justru mereka saling bertanya-tanya sambil mengolok-ngolok. Apa itu? Betul tak Muhammad begini? Kamu percaya dengan yang diomongkan Muhammad tentang hari kiamat? Seperti itu. Ini langsung didapat pengingkaran dari Allah. Amma yatasa'alun. Apa sih yang mereka bicarakan itu? Ya. Apa yang mereka bicarakan itu? Apa yang mereka saling tanyakan satu dengan yang lainnya itu? Dan ini bukan kalimat tanya, ya. Ini memang secara harfiah itu amma yatasa'alun. Apa yang mereka yang mereka saling pertanyakan itu, ini memang kalau dalam hukum bahasa, ilmu bahasa harus ada tanda tanyanya. Ini kalimat pertanyaan. Tapi dari sisi makna, ya, ini ada makna di balik itu. Ini bukan fungsinya untuk pertanyaan. Karena Allah alim, Allah Maha tahu. Bukan Allah tidak tahu dengan itu semuanya, tetapi ini sebagai bentuk pengingkaran. Ngapain sih mereka bertanya-tanya tentang sesuatu yang sudah jelas seperti itu, gitu loh, ya. Diingkari oleh Allah. Jadi kata amma yatasa'alun secara harfiah itu adalah kalimat tanya, tapi maknanya adalah pengingkaran dari Allah terhadap sikap orang-orang kafir Quraisy yang saling bertanya-tanya dalam rangka mengolok-olok apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini berarti Allah melabel buruk orang-orang kafir itu dengan perkataan amma yatasa'alun. Lihatlah kemudian ayat berikutnya, anin naba'il azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah tentang berita yang besar? Di sini Allah tidak menyebutkan dengan redaksi anil yaumil qiyamah,
tentang hari kiamat? Enggak. Tetapi dengan istilah anin nabail azim, tentang berita yang besar. Di sini hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa hari kiamat itu hari yang besar, dahsyat, sangat luar biasa. Justru mereka menganggap kecil itu. Ini berita dianggap berita kecil, berita bohong bahkan oleh mereka. Padahal ini adalah berita yang besar sekali, berita yang luar biasa, dahsyat tentang hari kiamat. Inilah kenapa Allah mengatakan anin nabail azim. Apakah tentang berita besar itu yang mereka remehkan? Ya, ini ada makna. Berarti ini berita yang dianggap besar oleh Allah, ya, tapi justru diremehkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Allah mengingkari di situ. Ya, sikap mengingkari hari kiamat itu di label buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka orang-orang kafir, dan mereka menganggap hari kiamat apa itu? Kecil. Bahkan dianggap bukan sesuatu yang besar sama sekali. Tapi di sisi Allah disebutkan an-naba al-azim, berita yang besar, ya. Perkara yang besar ini, bukan perkara yang kecil sebagaimana yang mereka klaim. Kok bisa ya mereka bertanya seperti itu? Itu loh poinnya. Amma yatasaalun anin nabail azim. Kok bisa ya mereka itu tanya perkara yang sudah jelas, perkara yang pasti? Kan tidak mungkin ya, tidak masuk akal jika Allah, karena mereka meyakini ya, orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang ciptakan ini semuanya, Allah, mereka yakin itu. Kan suatu hal yang tidak masuk akal kalau Allah menciptakan semuanya ini kemudian tanpa aturan dan tanpa adanya balasan pahala, ya, dan siksa. Tidak mungkin itu. Ada aturan itu supaya tidak dilanggar. Coba kalau tidak ada aturan syariat, orang mau berbuat apa saja bebas, mau mendolimi sesama silakan, mau membunuh silakan, mau melukai silakan. Kan seperti itu kalau tidak ada azab dan balasan dan siksa itu. Konsekuensinya kan seperti itu. Makanya Allah kasih aturan dan kemudian ada hari pembalasan. Kenapa mereka kok tidak percaya dengan itu? Kan tidak masuk akal kalau Allah biarkan begitu saja, tidak ada aturan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan, ya. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian semuanya itu sia-sia, tidak ada aturan, tidak ada balasan gitu. Cuma ngalir hidup begitu saja. Tidak ada manfaatnya itu. Sedangkan Allah memiliki nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Setiap apa yang Allah perbuat pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan setiap kebaikan, keburukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita semuanya, yang terkecil sampai besar, tidak ada yang sia-sia di situ. Orang kadang mendapatkan musibah, ujian terus-terusan di dunianya. Apakah itu buruk? Belum tentu. Justru terkadang dan banyak mengantarkan dia untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi semakin kaya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selalu ada hikmah di balik itu. Dan orang yang berakal pasti membenarkan apa yang bahwasanya hari kiamat, hari pembalasan itu pasti ada, karena itu hal yang masuk akal, ya. Hal yang diterima oleh akal. Tidak mungkin Allah menciptakan ini semuanya sia-sia. Setelah itu Allah menambahkan pengingkaran dan perendahan Allah kepada orang-orang tersebut, alladzihum fihi mukhtalifun. Dan mereka berselisih. Tidak semuanya kemudian mengingkari. Di antara orang kafir itu ada yang masih ragu, benar tak ada, betul-betul ragu. Dan ada yang menafikan sama sekali, yakin tidak ada hari pembalasan itu. Jadi mereka itu berselisih dalam hal ini. Ada yang mengatakan di situ digambarkan oleh Allah, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kita di dunia ini cuma hidup, mati, ya wis, tidak ada dibangkitkan lagi, tidak ada. Cukup terlahir, hidup, kemudian mati, selesai sampai situ saja. Ini sebagian mereka mengatakan demikian. Sebagian lagi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dhunnu illa dhanna, ya, wa ma nahnu bimustaqinin. Ini kami cuma ragu-ragu, ya, cuma menyangka-nyangka saja. Ada yang mengatakan mungkin ada, ya, tapi itu perasaan saja, dan mereka tidak ada keyakinan 100% mengimani adanya hari pembalasan. Itu tidak ada, ya. Jadi ada keraguan dalam menyikapi hari kiamat saja, ya. Ada berselisih mereka. Sekelompok orang kafir Quraisy mengatakan tidak ada, pasti tidak ada hari pembalasan itu. Yang sebagiannya ragu. Kalau orang beriman, ya sudah, diimani, selesai. Dan hal yang masuk akal kalau
Sangat masuk akal. Allah menciptakan semuanya itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin abasan, sia-sia, itu tidak mungkin. Ya. Dan itulah kenapa orang-orang kafir itu seperti itu. Kok bisa berselisih? Karena mereka tidak punya dalil, hanya menggunakan perasaan. Semua yang tidak ada dalilnya pasti akan terjadi perselisihan. Pasti. Yang nggak punya dalil, tidak kuat dalilnya, tidak punya dalil itu, mereka akan berselisih. Pasti perselisihannya kuat, pasti itu. Karena menggunakan dasar akal dan perasaan sebagai barometernya. Lah terus akal siapa yang paling sempurna? Tidak ada. Sepinter-pinter manusia, ya, tidak sempurna, ya. Akalnya siapa yang mau dijadikan barometer kebenaran? Tidak ada. Barometer kebenaran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sumber primernya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, salaful ummah. Selesai sampai di situ. Enggak masuk akal ini seperti ini penjelasannya sahabat ini, sahabat ini. Bagaimana? Uang para sahabat itu orang yang paling dekat dengan Nabi, yang pertama kali mendengarkan penjelasan ayat dan sekaligus penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kok kemudian menafikan dengan akalnya? Tidak masuk akal. Terus berarti sama saja mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk akal. Wal'iyadu billah. Tapi inilah sekali lagi, perselisihan itu pasti bermuara dari tidak adanya dalil. Makanya pentingnya dalil itu, ya. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalla, ucapan sudah, hentikan gitu ya, jangan teruskan. Sikapmu yang tidak beriman kepada hari akhir itu jangan teruskan. Kalla, ya, bukan begitu. Jadi diingkari Allah, bukan begitu. Dan ada makna di balik itu, hentikan ketidakimanan kalian itu, kekufuran kalian terhadap hari kiamat itu. Kalian tidak percaya tuh dengan hari kiamat, hentikan itu, segera bertobat, ya, imani, bertobat dan segera imani. Karena nanti kalian akan mengetahuinya. Kalla saya'lamun, kalian akan melihatnya itu, kalian akan mengetahuinya. Ketika nanti kalian pasti akan dibangkitkan, di situ baru kalian akan sadar di situ. Kalian akan menyadari loh nanti di hari kiamat nanti. Bukan hanya di hari kiamat yang besar itu, mulai engkau dicabut, wan nazi'ati gharqa, pasti cabutannya keras itu, pasti. Karena yang mencabut adalah malaikat-malaikat yang khusus untuk mencabut dengan keras di situ. Karena pencabutan itu lemah lembutnya, lembut kerasnya cabutan nyawa itu pengaruh dari keimanan dan ketakwaan dari yang dicabut itu. Nyabutnya saja susah. Kemudian masuk alam barzakh, sudah ditampakkan siksaan-siksaan. Ada yang dipukul dengan palu yang begitu besar sampai teriakannya itu terdengar ke seluruh penjuru bumi ini, ke seluruh penjuru alam ini, kecuali didengarkan oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya. Dan alhamdulillah kita tidak diperdengarkan itu. Kalau diperdengarkan jeritan orang yang disiksa, mungkin tidak ada orang yang mau menguburkan orang itu, ya. Jauhkan aja, nguburnya di jauh yang tempat sana, karena teriakannya sangat keras. Dan tidak mau orang mungkin menguburkan jenazah itu, ya. Segera lari itu, segera lari. Kalau tidak dia akan mendengarkan suara yang keras itu, yang memegakkan telinga. Dan alhamdulillah nikmatnya kita tidak diperdengarkan hal itu, ya. Beda dengan binatang, mereka mendengar binatang itu. Tapi bahasan kita kaum muslimin rahimakumullah, sudah diingatkan di sini, kalla, ayo, bukan begitu. Yang benar itu hari pembalasan itu ada loh, ya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan seperti itu. Hentikan sikap kalian tidak beriman itu, segera bertobat kepada Allah, ya, dan imani adanya hari pembalasan itu. Ya, sebelum nanti kalian akan merasakannya itu, ya. Ya, mulai di pencabutan nyawa di alam barzakh. Ya, seperti yang dirasakan oleh Fir'aun saat ini dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Api neraka ditiupkan dari ribuan tahun yang lalu. Sudah berapa ribu tahun yang lalu? Ada yang menyebutkan jaraknya ribuan tahun, ya, tentunya, ya. Ibrahim kepada Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam itu ada yang menyebutkan kurang lebih jaraknya 2500 tahun. Ya, 2500 tahun. Ya. Kira-kiranya seperti itu. Dan dengan Fir'aun juga demikian, sudah ribuan tahun, ya, dengan Fir'aun umatnya Nabi Musa alaihi assalam. Itu sampai hari ini ditampakkan neraka.
panasnya, ngerinya ditampakkan sampai nanti hari kiamat, ya. Di alam barzakh seperti itu. Baik, ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau beriman kepada hari pembalasan itu. Kemudian baru sekarang disebutkan ayat 6 sampai 16 yang tadi kita berhenti di situ. Ini adalah berisi tentang bukti nyata tentang adanya hari kebangkitan itu, adanya hari kiamat, hari pembalasan itu. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan yang luas? Allah yang menciptakan itu loh, bumi itu Allah yang menciptakan. Kasih sarana kemudahan, ya. Berbagai sarana-sarana dan fasilitas itu dapat memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan makhluknya, untuk tumbuh-tumbuhannya, untuk binatangnya, untuk manusia. Dikasih kebercukupan dengan itu. Daratannya mudah dijangkau, mau kemana-mana mudah. Masya Allah, tidak diciptakan bentuk jurang gunung, tidak seperti itu. Siapa yang membuat desain seperti itu? Maha karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang mampu itu. Dan kemudian disebutkan wal jibala autada. Kemudian Allah membuat gunung-gunung sebagai pasak supaya tidak mudah goncang ini. Bumi itu tidak mudah goncang. Dikasih pasak. Ya, tenda, kalau kita punya gambaran tenda dikasih pasak. Kalau kena angin dia tetap kokoh gitu loh ya. Dan kita lihat Masya Allah yang disebutkan jibal, gunung diibaratkan sebagai pasak. Pasak itu yang masuk ke dalam tanah jauh lebih panjang daripada yang muncul di permukaan. Bisa 15 kali lipat, bisa 20 kali lipat panjangnya daripada yang ada di permukaan. Allah sudah menyebutkan perumpamaan ini 1400 tahun yang lalu melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Wal jibala autada, ya, dalam firman Allah. Kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu baru diyakini oleh ilmuwan-ilmuwan belakangan, ya. Ternyata yang ke bawah gunung itu, yang di permukaan cuma bagian kecil saja, justru yang ke dalam itu sangatlah panjang, ya. Dan apa bukti nyatanya ini ada kaitannya dengan hari dibangkitkan nanti? Karena mereka menyaksikan bahwasanya Allah nanti akan menegakkan hari kiamat dan menegakkan hari pembalasan. Mereka itu tidak percaya, ya. Padahal kalau mereka mengetahui hal ini, lihatlah Allah yang menciptakan bumi dengan segala kemudahannya, kemudian menjadikan gunung sebagai pasak supaya bumi itu tidak mudah goyang. Bukankah menciptakan ini semuanya jauh lebih mudah? Itu adalah perkara yang bisa dilakukan oleh Allah. Apalagi kalau sekedar membangkitkan kalian dari kematian kalian. Bukankah Allah yang menciptakan kalian? Allah menciptakan bumi dan isinya termasuk kalian semuanya. Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Ini loh bukti nyata. Bumi, kemudian gunung, ya. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian secara berpasang-pasangan, ya. Punya kecenderungan satu dengan yang lainnya, laki dengan perempuan. Iya. Menciptakan manusia bisa dilakukan Allah. Apalagi kalau membangkitkannya saja. Kalian lo tidak ada dulunya. Itu kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Kemudian dimatikan oleh Allah. Apa kemudian Allah tidak bisa membangkitkan kalian? Jauh lebih mudah itu. Belum lagi menciptakan langit dan bumi. Manusia, berapa bandingan besarnya antara manusia dengan alam semesta ini? Sangat kecil kan manusia, sangat kecil. Sedangkan menciptakan langit dan bumi ini perkara yang jauh lebih besar. Itu saja dilakukan oleh Allah kok. Apalagi menciptakan manusia dan mematikan lalu menghidupkannya jauh lebih mudah. Dan Allah mengingatkan hal ini. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih besar daripada menciptakan manusia. Gampang sekali manusia, wong cilik-cilik kok. Ya. Dan menciptakan langit, 7 langit, bumi sudah diciptakan oleh Allah. Itu perkara yang jauh lebih berat. Secara logika kita pasti akan membenarkan yang sebesar itu saja, ya. Allah yang menciptakan. Lihat ada matahari, berapa planet itu? Miliaran, bintang-bintang miliaran, tidak terhitung, ya. Itu aja bisa dilakukan oleh Allah. Apalagi kalau membangkitkan kalian lagi, itu sangatlah mudah, ya. Berikutnya,
ayat atau tanda bukti hari kiamat atau hari pembalasan itu nanti ada ya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu untuk istirahat. Ya. Istirahat itu di malam hari, karena Allah menyebutkan berikutnya wa ja'alna laila libasa. Istirahat, orang itu butuh istirahat. Coba kalau Allah tidak kasih kemampuan untuk istirahat bagi manusia, tidak bisa, jangan kepikirannya, Pak. Iya, oleng, Pak. Nggak bisa, orang tidak bisa tidur 2 hari. Coba bayangkan, secara psikis sudah beda loh, Pak, sikapnya. Lama-lama 4 hari 5 hari tidak tidur, mati itu. Iya, mungkin nutrisi terpenuhi, tapi sudah nggak kuat ini jasad, nggak kuat itu semuanya ya, nggak kuat. Siapa yang kasih istirahat itu? Siapa? Allah ya. Wa ja'alna naumakum subata, dikasih melalui tidur itu loh ya. Tidur sejenak ya. Kalau di siang hari qailula 10 menit selesai, menyegarkan kembali. Kalau malam ya, itu sampai pagi, Masya Allah. Itu memberikan dampak yang luar biasa ya. Bisa sehat lagi. Dan tidur, Nabi SAW mengistilahkan tidur itu dengan kematian. Tidur itu dianggap sebagai kematian kecil. Makanya ketika kita tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mau tidur itu kan doanya itu, dengan menyebut namamu ya Allah ya. Ahya, aku hidup dan aku mati. Yang artinya saya hidup dan mati itu ya karena Engkau ya Allah ya. Yang bisa memberikan aku kehidupan adalah Engkau. Ini saya mau tidur, jadi mau tidur itu dianggap kematian ya, dianggap sebagai kematian. Dan ketika bangun tidur bacanya apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku dimatikan olehnya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita nanti akan dihidupkan kembali. Masya Allah ya. Sudah diajari kita lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur itu bentuk mininya kematian lah ya, kematian yang kecil lah, seperti itu ya. Kematian yang kecil ya. Kemudian disebutkan wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Maksudnya apa? Malam itu ketika datang malam, satu tempat yang datang malam di dalamnya itu pasti terliput dengan kegelapan. Rumah manapun pasti kena kegelapan, pasti. Kalau sekarang sudah ada cahaya lampu ya di malam hari. Kalau dulu, kalau malam tidak ada lampu, semua pasti gelap semuanya. Pohon, rumah, dalamnya rumah, ya, tidak kelihatan. Jalan tidak kelihatan, ya. Jalan tidak kelihatan. Apalagi kalau tidak ada bulan purnama, semuanya gelap. Namanya libas itu pakaian yang menutupi. Maka malam ketika datang pasti malam itu gelapnya menutupi setiap apa yang ada di dalamnya itu. Seperti ini libas, kita pakaian, aurat kita tertutup dengan pakaian. Malam juga demikian ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kemudian kami jadikan siang itu untuk mencari nafkah di situ. Makanya kalau terbalik siklusnya pasti akan ada masalah di situ. Orang berusaha dapat shift malam, subhanallah ya. Meskipun dia istirahat di siang hari, sudah membiasakan, itu ada pengaruh ke sisi psikis, pasti ada pengaruhnya. Karena memang fitrahnya manusia tidur itu di malam hari, dan kemudian cari penghidupan di siang hari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang malam hari, tidak mau ngobrol-ngobrol, habis isya selesai langsung segera tidur. Tidak mau jagongan dulu, tidak mau. Kecuali ada tamu ingin meminta nasihat, fatwa atau apa, ada permasalahan yang butuh segera diselesaikan, ada tamu misalnya, ada kaum muslimin datang, baru dilayani. Kalau tidak ada obrolan-obrolan, tidak ada ngopi, tidak ada acara ngopi-ngopi di situ, ya, tidak ada. Segera tidur supaya apa? Segera bangun di tengah malam nanti, 2/3 malam segera bangun, ya, untuk meluapkan rasa rindunya kepada Allah, bermunajat kepada Allah di situ, ya, di situ poinnya. Maka memang malam itu dijadikan untuk istirahat, ya, siang untuk mencari penghidupan, ya, seperti itu. Itu tentang perkara di bumi ya, tentang perkara di bumi. Sekarang beralih ke apa yang ada di langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami, kata Allah, kami bangun di atas kalian itu
Sab'an, tujuh apa ini? 7 langit, syidadah, gede-gede semuanya. Ibnu Abbas menyebutkan jarak satu langit ke langit berikutnya jarak 500 tahun perjalanan. Sampai sekarang belum ketemu mana ujungnya langit satu loh, belum ketemu. Teknologi sebesar ini, semaju ini, mana yang menemukan batas langit pertama dari ujung mana ke mana, ya? Pirang ru, ya, berapa meter kali, nggak bisa diukur itu ya, nggak akan ketemu pakai meteran apa, nggak ketemu. Sampai mentok kilometer habis sampai menggunakan tahun cahaya loh Pak, saking mentoknya nolnya nggak bisa disebutkan itu, menggunakan istilah tahun cahaya istilahnya. Kilometer terus jeduk pisan Pak, mentok pisan, akhirnya menggunakan apa, nolnya saking banyak menggunakan istilah tahun cahaya, ya. Triliun, atasnya triliun lagi, berlipat-lipat sih jaraknya, sampai menggunakan istilah tahun cahaya ukurannya. Wis mentok gitu, sudah jeduk manusia, tidak punya pilihan lain ya, tidak punya alternatif lain sudah. Baik, ada tujuh langit yang begitu besar dan dihiasi dengan bintang-bintang, planet-planet, masya Allah ya. Inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib, kata Allah Subhanahu wa taala, kami hiasi langit itu, langit dunia saja disebutkan. Langit dunia itu dihiasi dengan bintang-bintang yang bertaburan. Pengetahuan di 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang sudah ada tambahan biasanya. Dulu cuma sekian planet yang ditemukan, sekarang ada tambahan planet ini, planet ini, planet ini. Banyak yang belum tersingkap itu. Meskipun mengirimkan pesawat ulang-alik yang sudah puluhan tahun, tidak terpecahkan sampai sekarang, tidak terpecahkan. Begitu agungnya ciptaan Allah itu ya. Ini baru bicara langit pertama ini. Bagaimana dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ya, lihatlah Allah yang menciptakan semuanya ini. Kemudian kok disangsikan ya bahwasanya tidak mungkin Allah bisa membangkitkan manusia di hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana itu? Ini semua bumi dan langit-langit itu yang menciptakan Allah, sampai bintang-bintang ya. Semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan di bumi itu ada malam, ada siang. Siapa yang kasih itu? Allah. Yang kemudian kasih istirahat siapa? Allah. Yang kasih kita tidur siapa? Allah. Kemudian kok diingkari, padahal dia sudah setiap hari dimatikan, dihidupkan oleh Allah. Dan proses tidur itu ya, malam dimatikan, pagi dibangunkan, malam dimatikan, pagi dihidupkan lagi. Setiap hari merasakan kematian, tapi kenapa orang-orang kafir tidak menyadari itu? Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Matahari, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Siapa yang tidak butuh dengan matahari? Ya. Tidak ada matahari sebentar bisa sakit-sakitan. Sama dengan orang-orang kalau di daerah-daerah Eropa ya, di Norwegia atau mana itu yang daerah malam itu bisa bulanan. Orang bisa stres Pak. Orang Indonesia kalau ke Eropa ada, kalau di Belanda itu ada istilahnya itu flu perut namanya. Tidak pernah didengar ya, itu ada istilah flu perut, istilah sana. Jadi tidak melihat matahari berapa hari. Gangguan psikis Pak, muntah-muntah, ini benjol badan. Ya, saya pernah mengalami sendiri soalnya itu. Jadi tidak lihat matahari musim dingin itu ya, musim dingin. Berapa hari urusannya ke perpus, kemudian tidak lihat matahari karena jarang ada matahari di winter, di bulan-bulan Desember itu. Berapa hari setelahnya sudah diingatkan oleh ibu kos waktu itu. Dorek hati-hati nanti ya, jaga kesehatannya. 3 hari berikutnya tumbang Pak, muntah-muntah, itu bendul kabeh sini. Ternyata diblonyoi selesai Pak. Suruh mikir yang enak-enak ya. Karena apa? Itu karena tidak lihat matahari salah satunya. Tidak lihat matahari. Ya. Karena matahari saja loh seperti itu. Ya. Alhamdulillah di sini panas kok, kadang ngeluh di sini. Waduh, cak panas sih. Di negara sana ngeluh Pak, tidak ada matahari Pak. Ada yang bunuh diri, iya pernah. Kita biasa cerita itu sama diceritakan di daerah yang malamnya lama itu Pak. Kemarin malam saya masih ngobrol sama saudara saya, pagi sudah bunuh diri Pak. Stres dengan faktor cuaca itu salah satu pemicunya itu. Wallah alam, saya mendengarkan cerita seperti itu dari ibu kos saya, seperti itu waktu itu. Jadi masya Allah, karena matahari
Siapa dari kita tidak butuh dengan matahari, begitu loh ya. Allah memberikan kita matahari sebagai pelita, penerang, dan itu matahari itu di siang hari supaya kita mudah beraktivitas ya. Malam sudah diredupkan itu. Suasananya mendukung untuk istirahat memang. Wa ja'alna naumakum subata. Itu waktunya tidur ya. Supaya kalian bisa tenang dengan tidur itu. Kembali sehat lagi. Ya. Wa anzalna ya. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan itu air yang tercurah banyak. Air hujan maksudnya di sini. Air hujan sangat dibutuhkan. Siapa yang menurunkan dan menggerakkan awan itu? Allah yang menggerakkan awan itu. Tinggal mengutus malaikatnya, gerakkan ke sana, turunkan air hujannya di sana ya. Semuanya butuh. Ya, semuanya butuh. Dan turunnya air hujan itu sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemana Allah yang menentukan itu. Makanya air hujan itu, bahkan air hujan itu menjadi kebahagiaan bagi sebagian kaum, tapi menjadi bencana bagi sebagian kaum. Ketika air hujan curahnya terlalu banyak, bencana Pak. Berapa kali di Indonesia terjadi longsor besar karena hujan yang luar biasa. Kemarin saudara-saudara kita di Padang ya, kemarin tuh longsor, hujannya deras. Ya, karena pohonnya dipotongi dan intensitas airnya juga, air hujannya kan luar biasa besar itu. Iya. Jadi sebagian merasakan manfaat dari hujan itu dan bahagia, tapi sebagian justru jadi musibah. Yang tidak dapat air juga musibah, seperti saudara-saudara kita saat ini ada di Jawa Barat saat ini sudah mulai paceklik Pak sekarang Pak. Hari ini ya sudah merasakan mulai kekeringan ya. Sungai Citarum sudah mulai tidak lancar airnya, sudah mulai terlihat dasarnya. Mereka nyari air itu pinggir kali, ngeduk-ngeduk Pak, tidak dapat air hujan. Masya Allah ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Adapun air yang diturunkan itu bermanfaat. Untuk apa manfaatnya? Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, yakni untuk menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang lebat. Lihatlah itu, tanah yang gersang, tidak ada apa-apanya dengan air hujan. Siapa yang turunkan air hujan? Allah. Siapa yang membelah tanah itu sehingga tumbuh biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah itu? Allah semuanya itu, Allah. Maka ini adalah semuanya bukti nanti kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita akan semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah. Ya, maka kita harus beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari kiamat ya, kepada hari kiamat. Berarti di sini tadi ada 4 bukti kurang lebih di sini. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Ini bukti. Allah nanti pasti, Allah bisa menciptakan kalian berpasang-pasangan. Berarti Allah pasti nanti akan bisa menghidupkan kalian kembali ketika sudah mati dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Berikutnya menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang besar, bumi, gunung yang jadi pasak tadi. Siapa yang ciptakan itu? Ini perkara yang besar semuanya. Allah bisa menciptakan itu. Maha kuasa untuk itu. Maka kalau sekedar menghidupkan kalian saja, untuk meminta pertanggungjawaban kepada kalian atas amalan-amalan kalian semua wahai manusia, di hari kiamat nanti sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Berikutnya tidur ya. Tidur itu juga tanda ya. Tanda. Dan subhanallah, ketika di dunia sudah berapa kali peristiwa Allah menghidupkan orang yang mati. Sudah. Perkara ini sudah diingkari oleh orang Bani Israel dari dulu memang. Ya, pertama di dalam surat Al-Baqarah itu ada 5 ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah menghidupkan orang yang mati di situ. Yang pertama adalah ketika ada orang-orang Bani Israel, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah. Hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah dengan jelas. Fa akhadhathumus sa'iqah, langsung Allah kirimkan kepada mereka itu petir kilat ya, sehingga mematikan mereka. Lalu kemudian setelah mati langsung dihidupkan oleh Allah berikutnya. Mati berapa saat dihidupkan. Contoh yang lainnya berikutnya adalah di Al-Baqarah tentang sapi yaitu ya, sapi. Jadi ada orang Bani Israel mati, kemudian nggak tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka semuanya bersepakat minta kepada Nabi Musa, wahai Musa,
kau utusan Allah. Coba tanyakan kepada Allah, ya, siapa yang membunuh si fulan ini. Maka kemudian Musa bermunajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Maka kemudian Allah memerintahkan, ya, memerintahkan untuk menyembelih, antazbahu baqarah. Innallaha ya'murukum antazbahu baqarah. Allah memerintah kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian mereka tanya banyak pertanyaan, sapi warna apa? Kuning. Ini seperti ini. Tanya terus, ya. Tua apa muda? Usianya berapa? Ya. Pernah dibuat baja apa enggak? Itu ditanya semuanya. Tapi bahasan kita, akhir cerita di kisah itu, Allah perintahkan ketika sudah dapat sapinya setelah disembelih, ya. Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'dihha, ya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Maka kemudian Allah perintahkan, itu sekarang pukulkan dengan salah satu anggota tubuh sapi yang sudah kau sembelih tadi itu, pukulkan ke jasad orang Bani Israil tadi yang sudah mati itu, yang sudah berapa hari mati itu, pukulkan, nanti dia akan hidup. Ini perintah Allah. Dan betul ia hidup sebentar. Ditanya, siapa yang membunuhmu? Yang membunuhku adalah si fulan. Setelah itu dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk menyampaikan siapa pembunuhnya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Uzair yang disebut sebagai anak Allah oleh orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Adapun kalau orang Nasrani itu mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya, itu bedanya. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, kalau orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Uzair ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan itu orang saleh. Ya. Tapi dalam Al-Baqarah disebutkan suatu hari ketika aukalladzi marra, ya, yakni ketika Uzair itu melewati ala qaryah, melewati sebuah negeri, dia jalan melewati sebuah negeri, ya, wa hiya khawiyatun ala urushiha, negeri itu hancur berantakan, bangunannya semuanya hancur sampai atapnya itu tertutup oleh temboknya. Atap yang asalnya di atas rumah itu ambruk ke bawah, jatuh ke bawah, kemudian ditimpa oleh tembok-tembok di sekelilingnya. Dan termasuk penghuni atau penduduk negerinya itu mati semuanya di sana, di bawah reruntuhan itu. Uzair kemudian berkata di situ, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Nanti Allah bagaimana yang membangkitkan mereka semuanya di hari kiamat. Bukan tidak beriman, ini orang saleh, orang beriman ini. Cuman penasaran. Gimana ya Allah, kok bisa ya tertimpa yang seperti ini beratnya, semuanya nanti dibangkitkan di hari kiamat dan dimintai pertanggungjawaban, ya. Maka kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, fa amatahullahu mi'ata'am. Kemudian setelah Uzair bertanya seperti itu, Uzair dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. 100 tahun dimatikan, ya. Kemudian setelah itu dihidupkan, ya. Summa ba'atsa, dihidupkan kembali. Lalu ditanya oleh Allah setelah 100 tahun itu. Dalam kondisi yang sama usianya, misalnya meninggalnya usia 40, kemudian 100 tahun lagi dihidupkan oleh Allah, masih usia 40. Ditanya oleh Allah, kam labista, wahai Uzair, sudah berapa lama kau tinggal di sini? Ya, kata Uzair menjawab, ya, labistu yauman au ba'da yaum, baru sehari ya Allah, atau tidak sampai sehari, setengah hari lah. Kemudian kata Allah mengingkari itu, qala bal labista mi'ata am. Enggak, kamu di sini itu sudah 100 tahun. Kamu mati, sudah aku matikan 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang aku hidupan lagi. Sekarang lihat buktinya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba makanan sama minumanmu yang di sebelahmu itu. Tidak berubah dah itu. Masih utuh. Sak gelas, warnanya kuning, ya, jernih seperti ini. Bersih, tidak ada apa-apanya. Tidak berubah. Tapi sekarang, wanzur ila himarik. Coba lihat ke sebelahmu itu. Itu keledaimu. Bukan lagi menjadi tulang yang tersusun, enggak, sudah hancur tulangnya. Itu keledaimu. Beda kan? Yang di sebelahmu masih utuh, yang satunya sudah hancur. Bukti kalau sudah mati 100 tahun yang lalu, ini loh keledaimu itu. Ya, keledaimu itu. Kemudian ya, kata Allah, ini supaya menjadi tanda kekuasaan Allah bagi seluruh manusia, karena kau akan menceritakan hal ini kepada orang-orang nanti, ya. Kemudian sekarang dibuktikan oleh Allah, ya, wandur ilal 'izam. Sekarang lihat tulang-tulang itu. Kaifa nunshizuha, kami akan menatanya kembali, wa naksuha lahma, kami
seliputi, kami selimuti dengan daging, kulit lagi sampai dia kembali seperti semula. Dan dia melihat bagaimana Allah menghidupkan keledainya tadi itu. Berarti dalam kisah ini, yang kisah ini aja Allah menghidupkan dua makhluk. Uzair sendiri dimatikan 100 tahun dan dihidupkan. Kemudian Uzair menyaksikan Allah menghidupkan himar, keledainya Uzair yang sudah jadi tulang berantakan menjadi utuh kembali. Subhanallah. Dan ada beberapa kisah lagi nanti. Ada 5 dalam itu sudah terjadi. Allah menghidupkan di dunia itu, Allah sudah menghidupkan orang mati 5 di dalam surat Al-Baqarah saja loh ya. Di dalam surat Al-Baqarah saja. Apalagi kalau di hari kiamat, mudah sekali. Himar tadi bentuk tulang belulang jadi utuh lagi. Apalagi kalau kita nanti ya hari kiamat sudah jadi tulang belulang, kecuali illa ajbazunub. Ya, kecuali tulang ekor. Tidak akan hancur tulang ekor. Bagian kecil itu tidak akan pernah hancur, mau dibakar mau diapakan tidak akan pernah hancur. Dan itu nanti akan dari situ yurokab, semua disusun kembali tulang-tulangnya menjadi daging, dia terliput lagi dengan sempurna, baru ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy itu, ya. Bahwasanya apa yang mati dianggap tidak bisa dihidupkan oleh Allah kembali, ya. Maka ini berarti di surat An-Naba tadi itu ayat 1 sampai 5 ini adalah pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang mengingkari hari kiamat, ya. Mereka yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan adanya hari pembalasan, adanya adab yang pedih, mereka justru mengolok-olok itu, diingkari oleh Allah di 5 ayat pertama itu. Adapun kemudian Allah menegaskan tentang bukti atau tanda nanti adanya hari kiamat itu di ayat 6 sampai berapa tadi? 16 tadi itu. Ya, Allah menciptakan itu semuanya. Gampang semuanya. Apalagi cuma membangkitkan manusia saja, ya. Mengawali sesuatu saja bisa, ya. Apalagi kalau memperbaikinya saja sangat lebih mudah lagi itu, ya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Setiap muslim harus memahami pesan dari surat ini. Kalau paham, oh di poin ini 1 ayat 5 isinya ini, 6 sampai ini isinya ini. Itu ketika ada orang membaca ini, insya Allah itu akan lebih mudah untuk menggerakkan hati kita, ya. Lebih nyaman sholatnya itu ketika bisa menangkap apa makna dari apa yang dibaca dari surat ini, ya. Kalau orang sudah mengimani tentang ini semuanya, ya, maka manusia itu akan menjauh dari kemaksiatan, menjauhi dari pelanggaran-pelanggaran di dunia, ya. Ya. Dia akan lebih semangat untuk memperhatikan kualitas salatnya, dia akan semangat untuk menunaikan haknya Al-Quran, dia semangat untuk memperhatikan tetangganya, ya, untuk semangat untuk menyambung tali silaturahim, ya, ya, seperti itu. Dan dia akan berusaha untuk menjauhkan diri dari amalan-amalan yang tidak bermanfaat, yang sampai mengumbar aurat, joget-joget sana sini, nyanyi-nyanyi sana sini dengan goyang-goyang. Waliyadzubillah, dia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak untuk dirinya itu, ya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah ini cukup dulu untuk hari ini. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan ayat 17 sampai 40, insyaallah lebih cepat kalau itu, ya. Baik, oh kelewatan waktunya, masya Allah, ya. Saya minta maaf, ya. Baik, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Mungkin silakan bertanya, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya ada 2, Ustaz. Yang pertama itu tadi disebutkan di sini tentang hari kiamat. Memang orang kafir tidak tahu berasal di situ bahwa ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Buktinya menduga Rasulullah itu mengikul berbohong, begitu. Mohon izin, Ustaz. Di dalam kenabian ini kan tiap-tiap nabi rasul itu kan diutus menyampaikan hal yang sama sebenarnya.
Ya, yaitu tauhid. Itu percaya kepada Allah, adanya Allah Sang Pencipta. Cuman bedanya Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW itu kan Nabi terakhir dan Al-Quran ini sebagai penyempurna. Yang dahulu ini kan Taurat, Injil Nabi Isa kan menggenapi. Rasulullah bedanya memang kalau yang diajarkan Rasulullah di dalam Al-Quran ini ada hari kiamat ini, ada surga neraka. Ini yang mungkin umat terdahulu mungkin belum begitu Ustaz. Mohon arahan Ustaz. Apakah ajaran dari Rasul sebelumnya seperti Nabi Isa waktu Abu Jalal itu kan mungkin dia pernah mendengar kalau misalkan gitu, ajaran sebelumnya bahwa mungkin surga dan neraka memang belum dinamakan adanya di Al-Quran. Ini apakah ada pembeda seperti itu Ustaz? Karena Al-Quran kan memang Al-Quran ya, jadi pembeda dari kitab-kitab yang lalu. Itu yang pertama Ustaz, Ustaz. Kemudian yang kedua mengenai ya apakah dulu itu tidak ada gempa. Jadi itu gempa ini kan juga tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi orang mendengar petir aja beledek aja takut ya kan. Siapa yang membuat ini kalau Allah? Tidak mungkin. Kemudian adanya gempa mungkin kalau dulu nggak tahu kami apakah ada seperti tsunami atau sebagainya, sehingga ini ikut menjadikan manusia ini ya benar-benar Al-Quran ini sebagai pedoman, pembawa berita, peringatan dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi waktu itu ya sebagai info bahwa memang ada Allah yang menciptakan dan Allah yang bisa membuat semuanya. Apalagi seperti yang Ustaz bilang menghidupkan, mengamatikan kan sudah ada dalam contoh-contoh. Cuman umat-umat yang terdahulu mungkin dia tidak begitu paham ya kan. Baru adanya Rasulullah ini mereka menekuni. Jadi mohon Ustaz kembali ya dua hal ini pembedanya apa seperti itu. Mereka apakah memang mereka dulu memang belum tahu hal itu atau mungkin setelah Rasulullah. Nah ini tergantung ujian keimanan. Seperti tadi dicontohkan Rasulullah pada saat orang yang di kuburan itu ya Ustaz ya. Memang sengaja Allah seperti yang kami dapat mengarang serta salah. Ini memang nggak ditampakkan kepada manusia karena nanti manusia kan kita kan nggak tahu ini kan ujian di dunia ini kan tempat ujian keimanan seberapa tebal iman kita. Kalau zaman sekarang ya kita mengikut Rasulullah ya ketebalan terhadap iman kita terhadap hari kiamat ini. Kiamat kecil aja sudah ditampakkan. Kalau ditambahkan seperti itu ya yang bisa mendengar itu hanya burung-burung binatang lain, jin dan manusia tidak mendengar. Ini yang sebagai ujian bagi. Kalau ditampakkan ya otomatis semua akan beriman ya karena ketakutan. Rasulullah pernah mengabarkan bahwa di neraka ini kalau tahu neraka itu semua tidak ada yang tawa manusia itu banyak menangis karena ya itulah kedahsyatan neraka seperti itu. Mohon sekali lagi maaf Ustaz untuk hal ini, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Baik, yang pertama berkaitan dengan Islam. Ya, Islam itu sama, agama yang diserukan oleh seluruh nabi. Dari nabi pertama Adam, Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW itu sama. Yang diserukan tentu sama, keimanan-keimanan di dalamnya sama, poin-poin keimanan. Yang berbeda hanyalah hukum-hukum di dalamnya. Biasanya ada perubahan, itu hal yang wajar, hukum-hukum syariat ya. Masalah hukum-hukum misalnya ini dulu dibolehkan, seperti khamar baru dilarangkan baru di belakangan itu saja ya. Di zamannya Nabi Muhammad SAW khamar dilarang ya. Adapun ibadah-ibadah yang sama seperti puasa, sholat, mereka puasa, sholat sama ya.
Kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap kalian itu diberikan syariat atau aturan ya, dan jalan yang sama ya. Jadi agamanya sama tapi bisa jadi syariatnya yang berbeda ya. Agamanya sama, Islam, seruannya sama. Mungkin tata cara beribadah yang berbeda. Kalau puasa semuanya puasa, bukankah kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Berpuasa juga mereka, hanya waktunya mungkin bukan di Ramadan ya. Kemudian bukan diwajibkan yang 30 hari. Wallahu alam, tidak disebutkan dalam dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disebutkan detailnya. Tapi kita mengimani puasa itu sudah ada di zaman-zaman sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sholat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bahkan menyarankan kepada anaknya. Nabi Ismail kan jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jauh jaraknya. Tapi lihatlah, mereka juga sholat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ismail berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ingatlah sosok Ismail itu ya. Singkat cerita, Ismail itu selama hidupnya selalu menasihati orang, anak-anaknya, keluarganya, ayo jaga salatnya, tunaikan zakat di situ. Berarti salat dan zakat juga sudah ada di masanya Nabi Ismail ya. Jadi semua peribadatan itu ada, hanya mungkin sholatnya yang berbeda, mungkin gerakan yang berbeda, doanya yang berbeda, tapi secara inti sama ya, sama, yaitu selalu menyampaikan tentang masalah keimanan terhadap 6 perkara itu. Itu adalah poin itu, keimanan itu di situ. Ketauhidan kan ke sana arahnya. Kalau sudah mengesahkan Allah, berarti konsekuensinya mengimani seluruh itu, mengimani Allah itu sendiri ya, nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah diimani, mengimani utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat, dari kalangan para nabi di dunia. Kalau di alam langit kan ada malaikat nanti ya, dari makhluk langit itu diimani. Kemudian dari golongan manusia ada nabi, ada rasul. Kemudian setiap rasul itu mendapatkan kitab, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diimani. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang takdir, diimani, semuanya tahu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, semuanya mengimani itu. Dan kemudian pada akhirnya beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, semuanya sudah ada. Ada pun orang-orang sebelumnya seperti orang Yahudi, mereka punya ilmu tentang itu, sudah diajari itu, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Adapun orang Nasrani malah tidak paham dengan itu, ya kurang pemahamannya atau salah memahaminya. Makanya selalu kita berdoa di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah, yakni orang-orang yang sudah Kau berikan kenikmatan di situ dari para nabi, ya. Kemudian orang-orang saleh, para syuhada, ya. Kami tunjukkan ke jalan itu ya Allah. Jangan tunjukkan kami ke arah ghairil maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dicela oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, kitab sudah jelas, ya. Tapi sikapnya itu yang membangkang kepada Allah, mendustakan Allah itu melekat pada diri mereka, ya. Mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Adapun yang orang Nasrani disebutkan waladdallin, mereka sesat. Mereka sudah ada kitab suci, memahaminya ngawur. Nah, seperti itu, ya. Menggunakan perasaan, menggunakan akal, logika, tidak kemudian menggunakan tuntunan yang atau cara yang benar, sehingga mereka tersesat, ya. Buat ibadah aneh-aneh, sering nyepi. Makanya mereka ada istilah sauma'ah. Sauma'ah itu kayak kuil. Urusan perkuilan itu pasti orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ditemukan gereja di tempat yang terpencil, itu pasti Nasrani itu, karena mereka ada budaya tradisi seperti itu. Buat apa ibadah cari yang
Aneh-aneh seperti itu, nyari-nyari menyendiri. Seperti kisah Jurej kan seperti itu. Kisah Jurej. Jurej kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min Bani Israel. Dia adalah salah satu orang solehnya Bani Israel. Ittakhadha sawma'ah. Dia juga membuat kuil kok. Jadi memang ini Jurej ini juga orang soleh dari umatnya Nabiullah Isa itu. Umatnya Nabiullah Isa. Dia membuat semacam kuil. Tempatnya jauh supaya fokus beribadah. Jadi menyendiri. Bahkan kemudian saking anehnya, kemudian muncul istilah apa? Tidak boleh menikah bagi apa ulamanya, rahibnya, apa itu pendetanya, ya kan ada seperti itu, biara wati ya, tidak boleh. Itu aturan dari mana lah? Terus Islam mau dikemanakan kalau diperlakukan hukum seperti itu? Jadi hukum-hukum yang muncul dari mereka itu nyeleneh karena memahami pesan yang benar dari kebenaran mereka, yaitu sumber dari Al-Quran, dari wahyu Allah ya, dan dari perkataan tentunya dari nabinya. Itu dipahami dengan cara yang tidak benar. Tapi bahasan kita, setiap agama Islam itu semuanya sama ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-anbiya ikhwah. Semua para nabi itu adalah satu saudara, ya, semuanya satu saudara. Abuhum wahid wa ummuhum syatta. Seolah-olah ayahnya satu. Islam itu cuma satu, tapi ummahatnya, ibunya berbeda-beda. Maksudnya apa? Cara beribadahnya itu bisa berbeda-beda. Hukum-hukumnya juga mungkin ada perbedaan, sedikit-sedikit itu mesti ada. Tapi intinya sama, pasti ketauhidan, pasti seperti itu, ya. Maka ada surga neraka juga. Oh sudah pasti disebutkan, pasti sudah disebutkan ya, sudah disebutkan tentang hal itu. Karena inti keimanan pasti urusannya dengan enam keimanan yang harus kita imani itu. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi memang urusannya agamanya itu satu, pasti akidahnya tauhid, berkaitan dengan mengimani kepada Allah, mengimani adanya hari akhir, itu pasti sama, itu sama ya. Sama ya, hanya yang membedakan adalah cara menuju ke sana mungkin agak berbeda ya, cara ibadahnya, waktu puasanya, takaran zakatnya. Zakat di zaman Nabi Ismail sudah ada tadi itu. Nabi Ismail menyarankan anak-anaknya untuk berzakat ya, seperti itu ya. Maka demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk menyikapi hal ini. Jadi perkara yang fundamental itu sama semuanya. Akidah tauhid, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, itu poin penting itu. Itu sama diajarkan di setiap nabi itu seperti itu. Al-anbiya ikhwah, semuanya itu saudara, sebapak, berarti ajarannya sama. Ya, poin besarnya itu sama, tidak keluar dari ini. Tapi yang jadi bedakan adalah ummuhum syatta. Caranya yang berbeda, cara peribadatannya itu yang bisa berbeda-beda, atau hukum-hukum di dalamnya bisa berbeda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun kenapa dulu kok orang-orang Bani Israel membangkang? Ya memang sifat watak mereka seperti itu ya. Bahkan hingga hari ini seperti itu ya. Bani Israel terkenal seperti itu. Bukan Israelnya ya, Bani Israelnya. Ya. Kalau Israel itu nama Nabi Yakub ya, nama nabi itu ya. Israel itu nama nabi kita Yakub alaihissalam, anak keturunannya yang dari jalur siapa itu? Yahuda, dari jalur Yahuda. Kan anaknya ada 12 itu. Anaknya Yakub ada 12. Yang banyak jadi raja dan membangkang itu dari Bani Yahuda ini. Adapun kalau yang dari jalur lain ya, itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi karena sifat ya dan hidayah, yang paling penting adalah hidayah. Ya, mereka jauh dari hidayah karena sikap kerasnya mereka menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, menentang aturan Allah, sehingga semakin keras ya. Qasat qulubuhum, hati mereka semakin keras ya, sehingga menolak kebenaran. Itulah sebuah dari kesombongan mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya untuk hal ini. Sampai saat ini itu orang Israel itu kan merasa seperti yang di dalam Al-Quran selalu dipuji-puji. Iya, mereka merasa umat pilihan dan lain sebagainya. Iya. Ini kenapa kok tidak ada yang menjelaskan bahwa Bani Israel itu orang-orang sebetulnya nama lain dari Nabi Yakub kan itu ya.
keturunan Nabi Yakub yang baik, Iya. yang tanda kutip yang baik. Kalau Yahudi ini kan sudah melenceng memang seperti itu. Nah ini yang mereka pegang seakan-akan di dalam Al-Quran itu ya Iya. yang dimaksud dia, makanya dia memegang haknya seperti itu. Iya. Terhadap orang Palestina yang di Mesir seperti itu. Betul. Itu karena sikap kerasnya mereka ya, tidak mau mengimani. Pertama yang mereka tolak, tidak diimani itu siapa? Nabi Isa sendiri. Nabi Isa sendiri kan tidak diakui sebagai nabi. Padahal itu dari Bani Israel. Nabi Isa itu keturunan Bani Israel, tapi tidak diakui nabi, diingkari. Jadi ada dua nabi yang diingkari oleh orang-orang Yahudi itu. Ya, mereka itu mudah mendustakan Allah, tidak mau beriman, mudah tidak mau beriman. Mau dijelaskan model apapun, hati sudah keras, ya, hati sudah keras, tidak bisa masuk kebenaran kepada mereka. Nabi Isa diingkari, Nabi Muhammad juga diingkari. Mereka Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka saat itu sudah yakin nanti akhir zaman ini akan ada Nabi yang terakhir di tempat yang banyak kurmanya. Ditunggu oleh tiga orang ini, tiga kaum ini di kota Madinah. Ketika yang datang, yang mengaku menjadi Nabi, yang menisbahkan sebagai Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bukan dari jalur Bani Israel, bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari jalurnya Ismail. Kalau Bani Israel kan dari jalurnya Ishak. Ishak punyanya namanya Yakub. Dari Yakub turun Yusuf. Terus adiknya siapa itu? Binyamin, Yahuza, dan yang lainnya, ya. Dan dari Yahuza di sini punya keturunan ya yang disebut dengan Bani Israel yang kita ketahui orang-orang Yahudi itu. Nah, orang-orang Yahudi di situ setelah mendapati, loh, kok ini Muhammad bukan dari jalurnya Nabi Ishak? Mereka langsung menolak, padahal sudah tahu itu adalah kebenaran di depan matanya. Yang ditunggu-tunggu sudah keluar, malah diingkari, ya. Hingga hari ini, makanya bermula dari ketidakimanan mereka, sikap tidak menerima mereka ya terhadap Rasul yang diutus oleh Allah, akhirnya menjadi sesat selamanya, ya. Sesat selamanya seperti itu sampai hari ini. Mau disampaikan kebenaran apapun, mereka akan mencari cara untuk mencari pembenaran seperti itu, ya. Dia wallahu a'lam bishawab. Jadi, nah, barakallahu fiik. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.